I could like stand fully. What the heck was that? Hear that? No freaking. No! Go, 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 go! Hai Sobat Horor, kembali lagi pada channel Alat Konspirasi. Siapa di sini yang udah bosen dengan konten eksplorasi yang gitu-gitu aja? Pada segmen kali ini, kita akan suguhi beberapa video yang berbeda. Inilah beberapa video tentang lolos dari maut yang pernah terekam kamera. Kalian penasaran? Yuk cek, ini faktanya. Video pertama, kita awali dari sebuah video milik channel YouTube Austin Cornejo. Pada video ini, Austin bersama adiknya mencoba untuk menjelajahi sebuah saluran pembuangan limbah bawah tanah. Dia mencoba untuk masuk menjelajahi terowongan selokan tua yang sudah dibangun beberapa puluh tahun yang lalu. Awalnya, dia menemukan sebuah balon berwarna merah menyala terikat di sebuah besi saluran bawah tanah. This thing pops, it's gonna like squirt Hurry, let's red go. stuff at us. Can't see anything. Give me the flashlight. Guys, just look at that thing. Isn't that just scary? Balon itu seakan mengundang orang yang melihatnya untuk ikut turun ke bawah saluran itu. Austin bersama adiknya memutuskan untuk turun melalui celah besi sempit. Dia penasaran dengan apa yang akan dia temukan di saluran bawah tanah itu. Dengan bermodalkan senter di tangan, mereka dengan gugup menjelajahi terowongan itu. Banyak sampah berserakan di mana-mana. Sampai pada pertengahan jalan, mereka dikagetkan dengan kemunculan sebuah bayangan yang diam tak bergerak. Lalu, tanpa persiapan, muncul sosok yang menyerang mereka. Because you got bored of me. Bro, all there is trash, but look, I could like stand fully. What the heck was that? Hear that? No freaking. No! Go, 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 go! Bro, it's right there. Frank, go, dude. Go, 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 go. Oh, Frank, go. Get out, get out, get out, get out, get out. Get out. I hit my head. Camera, camera, camera. Go, 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 go. I got it. Get out. Go, go. I hit my head. I hit my head. You alright, dude? Wait, right here. Where are you, clown? Show yourself. Let's go. Let's go. No, Wherever that thing is. we have to see him. Oh, frick. What then, boy? You wanna fight? What I Better thought- run. I don't want to see you around here. Let's go. Let's go. Right now. Sebuah sosok badut yang dingin dan menyeramkan, diam tak bergerak di tengah terowongan. Mereka panik dan segera berputar balik untuk melarikan diri. Sosok itu berlari mengejar seolah menemukan seekor buruan yang akan disantap. Mereka berdua nyaris tak bisa keluar, mengingat pintu masuk yang mereka lewati tadi adalah sebuah celah besi sempit. Beruntungnya, kakak beradik itu bisa keluar dari terowongan dengan selamat dan tepat waktu. Seorang yang mungkin depresi atau memiliki penyakit mental yang memilih untuk menjadi sosok badut psikopat yang tinggal di dalam sarungan terowongan bawah tanah. Entah apa maksud dari orang itu. Apakah dia hanya melakukan kesenangan semata? Atau ini adalah modus baru perampokan dengan memalsukan identitas menjadi seorang badut? Entahlah, bagaimana penilaian kalian kepada badut itu? Tulis di kolom komentar. Video kedua, kita beralih pada sebuah video menegangkan dari channel YouTube Bird Car. YouTuber ini memutuskan untuk menjelajahi hutan Provo Canyon yang terletak di Utah, Amerika Serikat. Video menunjukkan rekaman sekelompok anak muda menjelajahi sebuah bukit dan tiba-tiba kamera tertuju pada sebuah sosok yang terletak jauh posisinya dari mereka. Mereka menyadari itu bukan sosok biasa. Tampak seperti seekor hewan yang sedang mengendap-endap mengawasi keberadaan YouTuber ini. Beruntungnya, dengan kesadaran penuh, mereka berhenti dan segera merekam hal itu. Does he think it's a bear? You think there's a bear up here next to the deer? No, I probably should be too close to it. Huh?
Cool. Let's go. Berdiri tegak, layaknya seorang manusia. Beruang itu segera juga menyadari ada mangsa mereka yang juga turut sadar akan keberadaannya. Saling tatap. Itulah yang terjadi. Saat beruang itu melihat ke arah rombongan, tiba-tiba mereka semua panik dan segera berlari untuk melarikan diri tanpa menunggu aba-aba. Petualangan yang awalnya terasa tenang tiba-tiba harus terusik akan kemunculan sosok hitam besar yang sedang mencari makan. Sebuah hutan yang tenang menyimpan keberadaan sosok-sosok misterius di dalamnya. Beruntung apabila kita tidak menjumpai bahaya ketika menjelajahi hutan. Beruntungnya, rombongan ini dapat kembali dengan selamat hingga video ini tayang. Apabila video ini kurang mengerikan, mari beralih pada video selanjutnya. Video selanjutnya, kami mendapatkan dari forum Reddit. Forum di mana banyak video-video mengerikan tanpa sensor beredar. Kali ini, video menayangkan sebuah situasi yang dialami oleh seorang sopir. Saat itu, malam hari, ditemani rintik hujan, seorang sopir melewati jalanan sepi. Dan tiba-tiba pada video, nampak seseorang berbaju gelap muncul di dekat semak-semak yang menyamarkan keberadaannya. Tangannya melambai, seolah meminta bantuan tumpangan. Meskipun sosoknya menyerupai manusia, tetapi ada sesuatu yang nampak aneh. Aura mistisnya tidak dapat disembunyikan. Beruntungnya, sang sopir tidak menghiraukan orang itu dan terus tancap gas melewati jalanan sepi tersebut. Kalau didengarkan dari suara musik di dalam mobil, sepertinya video ini terjadi di negara Indonesia. Bisa jadi, ini adalah sebuah jebakan yang disusun untuk membegal sopir itu dengan memancing seorang seolah-olah butuh tumpangan. Berhati-hati ya guys, kalau kalian mendapati kejadian yang serupa. Kalau kalian jadi supirnya, apa yang akan kalian lakukan? Kasih tumpangan? Atau milih tancap gas? Tulis di kolom komentar. Video selanjutnya masih seputaran video dari forum Reddit. Sebuah video pada tanggal 12 Juli tahun 2023. Sekelompok backpacker sedang memanjat sebuah tebing melalui tangga yang sudah disediakan. Lokasinya terletak di Gunung Ham, China. Dalam video, hampir saja terjadi sebuah bencana. Tinggal sedikit lagi mencapai puncak. Seorang pendaki wanita kehilangan kendali, diduga karena kelelahan. Dia terpeleset jatuh ke bawah. Beruntungnya, dia langsung ditangkap oleh pendaki lain di bawahnya, sehingga tidak terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Akan tetapi, pada saat korban jatuh, tidak terekam kamera, yang membuat kita semua berspekulasi. Apakah dia benar selamat? Atau berita ini sengaja disebarkan untuk melindungi pengelola fasilitas wisata yang ada? Entahlah. Yang jelas, semenjak kejadian ini, pengelola fasilitas menutup sementara dan mempertimbangkan apakah rute itu masih layak untuk digunakan kembali. Mereka merekomendasikan melalui rute lain yang lebih safety. Video selanjutnya berasal dari channel YouTube Ciu Dadano News. Sebuah video menunjukkan dua orang turis Amerika sedang terbang menggunakan helikopter dan terbang di atas hamparan rumput di area Mendoza, Argentina. Sebuah bencana yang terjadi nyaris merenggut nyawa seluruh penumpangnya. Sang pilot menyadari ada yang tidak beres dengan sistem pengoperasian helikopternya. Dia segera mengambil keputusan berani
dengan melakukan pendaratan darurat di sebuah hamparan padang rumput yang luas. Keadaan segera menjadi mengerikan setelah helikopter terbalik ke samping, sehingga baling-balingnya segera menghantam tanah dan membuat helikopter itu terbalik. Beruntungnya, seluruh penumpang yang berada dalam rombongan termasuk pilot dan krunya selamat dan hanya mengalami luka ringan. Namun, pengalaman itu menjadikan beban psikis pada seluruh rombongan dan akan menjadi memori yang mereka ingat seumur hidup. Video pamungkas kami berasal dari channel YouTube Magnus Rismayer. Pada video ini, dia sedang melakukan pendakian di daerah Norwegia. YouTuber ini menemukan sebuah rumah tua terbengkalai yang terletak jauh di dalam sunyinya hutan. Rasa penasaran menguasainya untuk segera masuk ke dalam rumah tersebut. Tanpa ragu, dia segera mengeksplorasi masuk ke dalam rumah itu. Nampak sangat aneh, sebuah rumah yang terbengkalai, tetapi listrik di rumah itu masih menyala. Bahkan, posisi barang di dalamnya terlihat rapi dan tidak berantakan. Dengan hati-hati, dia masuk ke dalam ruangan demi ruangan. Sampai di sebuah ruangan gelap yang memberikan suasana menakutkan. Ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Sosok misterius muncul dalam gelapnya ruangan. Setelah YouTuber ini mengarahkan senternya ke arah samping, tiba-tiba muncul sosok wajah terdiam mengawasinya. Dia kaget dan berteriak. Segera, dia meninggalkan rumah itu. Dalam upaya melarikan diri, YouTuber ini terjatuh tepat di bawah tangga penampakan itu muncul. Beruntung, sosok itu tidak mengejarnya, sehingga dia dikabarkan dapat keluar dari rumah terbengkalai itu dengan selamat. Rumah yang nampaknya terbengkalai ternyata dihuni oleh tunawisma yang merasa nyaman akan tenangnya hutan Norwegia. Gimana Sobat Horor? Pada segmen kali ini, kasih rating 1-10 dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Bantu channel kami agar terus berkembang dengan cara klik like dan subscribe. Apabila channel ini tembus 1000 subscriber, kami bersama tim akan melakukan eksplorasi pada malam hari di wahana dan tempat wisata terbengkalai yang terkenal angker di kota kami. Bye.